Selamat siang semuanya, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Kau lapar dan kami memberi Kau makan, atau haus dan kami memberi Kau minum? Bila manakah kami melihat Kau sebagai orang asing dan kami memberi Kau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Kau pakaian? Bila manakah kami melihat Kau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kamu melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pimpin kami belajar firman-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Jadi penghakiman Allah di sini diberi judul oleh LAI, penghakiman terakhir. Mendengar kata penghakiman, banyak orang menganggap kata penghakiman ini sebagai kata yang tabu. Ya, ada kalau menghakimi, orang-orang akan mengeluarkan ayat, "Oh, tuh jangan menghakimi segala macam." Tetapi mereka lupa bahwa pada akhirnya nanti mereka semua akan dihakimi Allah. Bahwa Allah akan menghakimi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Allah sudah menyatakannya di dalam firman-Nya, bahwa di dalam segala firman-Nya bahwa ada penghakiman terakhir bagi setiap manusia, dan tidak ada satupun yang akan luput dari penghakiman terakhir Tuhan. Dan di dalam perumpamaan yang baru saja kita baca, digambarkan penghakiman terakhir ini sebagai seorang raja memisahkan dua bagian besar manusia menjadi sebagian domba dan sebagian kambing, seperti seorang gembala. Dan kita akan melihat Yesus mengumpamakan bahwa ada dua bagian, yaitu domba dan kambing. Kita melihat siapa sajakah yang masuk ke dalam bagian kambing dan siapa sajakah yang masuk ke dalam bagian domba. Yang pertama kita akan melihat kambing terlebih dahulu. Kambing, kalau kita melihat secara ininya, kambing adalah binatang yang kadang-kadang bagi orang awam sangat mirip sama seperti domba. Saya pribadi kalau pergi ke kebun binatang, kadang suka lihat, ini domba kan? Ternyata pas lihat ininya, oh kambing. Atau kan, ini kambing kan? Ternyata domba gitu. Ternyata kalau bagi orang awam yang tidak mengerti, bukan seorang peternak atau seorang gembala, melihat kambing dan domba itu agak mirip, samar gitu. Kadang ada domba yang bulunya tipis, kadang di pikiran kita domba itu yang bulunya putih, tebal, fluffy gitu kan. Tetapi ada juga domba yang seperti kambing gitu, dan ada juga kambing yang seperti domba. Tapi setelah semalam saya research gitu kan, melihat tentang kambing dan domba, oh ternyata kambing dan domba itu ada perbedaan-perbedaan yang mendetil bagi peternak-peternak yang mengetahui. Jadi kalau sebagai sekilas mata, kambing dan domba terlihat sama, tetapi bagi gembala itu merupakan hal yang berbeda, kambing dan domba.
juga bukan hanya fisiknya, tetapi sifatnya. Domba lebih suka berada di dalam kerumunan dan biasanya bersandar kepada gembalanya, tidak bisa sendiri. Sedangkan kalau kambing, tentu mereka bergantung sama gembala juga, peternak mereka, tapi mereka lebih bisa hidup sendiri, mandiri, dan tidak suka terlalu bergerombol. Dan biasanya juga kambing bisa cepat sekali dalam menjadi dewasa, cukup 10 bulan sampai 12 bulan. Sedangkan domba memerlukan waktu 18 bulan ke atas untuk menjadi domba yang dewasa. Begitu pula dalam perumpamaan ini, Tuhan membedakan mana kambing dan mana domba. Dan Tuhan perlu memisahkan kelompok ini. Kenapa? Karena kelompok ini memiliki sifat yang berbeda dan memiliki tujuan akhir yang berbeda. Dan kata Tuhan di dalam perumpamaan ini, kambing memiliki tujuan akhir, yaitu kepada siksaan yang kekal. Mengapa kelompok orang yang digambarkan sebagai kambing ini akan Allah tempatkan pada tempat siksaan yang kekal? Karena sifat hati mereka. Kalau kita baca di dalam ayat 41 sampai 44, Allah menghadik mereka. Oh, kamu tidak melakukan ini. Tetapi apa yang mereka katakan? Coba kalau kita baca ayat 44 dikatakan, lalu mereka pun akan menjawab dia, kata Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Jadi Tuhan sudah menghadik mereka nih, kamu tidak melakukan ini. Tapi malah mereka bilang, saya malah melakukannya Tuhan gitu. Jadi hati mereka, sifat hati mereka memiliki hati yang sombong. Kelompok orang-orang ini berpikir bahwa Allah dapat ditipu, dapat disogok oleh perbuatan mereka. Mereka menyombongkan bahwa mereka telah melakukan semuanya. Mereka menyombongkan bahwa, oh, saya sudah melakukan kok apa yang diperintahkan. Bukankah ini mengikatkan kita kepada satu orang, yaitu satu orang yang datang kepada Tuhan Yesus yang berkata, siapa masih kecil orang tersebut? Orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus yang bertanya, Tuhan, apa yang harus saya perbuat untuk masuk surga? Dia datang dengan mempunyai konsep bahwa dia sudah melakukan semuanya, saya sudah melakukan semuanya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan suruh dia jual harta, ikut saya. Tetapi dia malah sedih dan meninggalkan Tuhan. Bukankah ini yang dilakukan oleh manusia-manusia zaman sekarang? Mereka mempunyai jalan keselamatan mereka sendiri. Mereka berkata, oh, saya sudah cukup baik, saya sudah cukup beribadah, saya sudah cukup banyak melakukan semua perintah Tuhan, saya sudah cukup beramal, saya sudah cukup menyiksa diri, saya sudah cukup melayani Tuhan, saya sudah melayani Tuhan dari kecil. Mereka mempunyai jalan keselamatan sendiri. Mereka menyombongkan hati mereka dan berkata, oh, saya sudah melakukan ini. Ya, masa saya nggak masuk surga? Masa saya tidak masuk surga? Itu adalah kesombongan manusia. Mereka memakai jalan keselamatan mereka sendiri di hadapan Tuhan. Dan ini yang dilakukan juga sejak manusia jatuh ke dalam dosa melalui Kain. Kain melakukan jalan keselamatannya sendiri menggunakan tumbuh-tumbuhan. Dan padahal Allah sudah memberikan jalan keselamatan semenjak manusia jatuh ke dalam dosa melalui perjanjian antara Hawa dan Tuhan, dan Adam dan Tuhan juga, bahwa akan ada juru selamat yang akan datang, bahwa akan ada Allah, anak manusia yang turun ke dunia dan menyelamatkan, menggantikan dosa manusia. Cukup itu saja, percaya kepada juru selamat itu, percaya kepada anak manusia yang akan datang itu, maka engkau akan diselamatkan. Tetapi manusia tidak memikirkan itu. Mereka memikirkan jalan keselamatan mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan apa yang Tuhan firmankan. Mereka menyombongkan diri mereka sendiri. Ini menjadi peringatan bagi kita juga. Apakah kita cukup sombong? Apakah kita cukup sombong untuk membuat jalan keselamatan kita sendiri? Sedangkan Tuhan sudah membuat jalan bagi kita. Saudara, perhatikan kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam kelompok ini pada akhir penghakiman nanti. Sekarang kita melihat kelompok yang kedua, yaitu adalah kelompok domba. Lalu mengenai domba digambarkan bahwa mereka adalah orang-orang benar. Dikatakan di ayat awal sebelumnya, mereka adalah orang-orang benar yang dipanggil dan dihakimi juga. Nah, kita tahu bahwa tentu orang benar
dihakimi, diadili bukan oleh Allah Bapa, tetapi oleh Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, nanti di takhta pengadilan Kristus. Dan dipercaya, orang-orang percaya meyakini bahwa orang percaya ini akan diadili nanti setelah pengangkatan. Ketika pengangkatan langsung diadili dia di surga. Di surga ada pengadilan takhta Kristus, bema Kristus. Dan disitulah mereka nanti akan diberi upah, diberi kemuliaan sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Seperti yang telah kita bahas tadi di atas, bahwa domba ini adalah orang-orang yang tadi telah menerima Tuhan, telah percaya, tapi mereka juga tidak harusnya, karena mereka telah menerima Tuhan, harusnya tidak sombong. Dan domba yang seperti digambarkan, domba adalah tadi orang yang lebih bersandar kepada gembalanya. Mereka tidak berusaha untuk sendiri, mereka bersandar kepada gembalanya. Dan mereka mengandalkan kasih karunia Tuhan sehingga mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi sekali lagi bukan berarti domba ini tidak terlepas dari penghakiman Tuhan. Tetap ada penghakiman Tuhan terhadap kelompok-kelompok domba ini, yaitu bahwa Tuhan menuntut tanggung jawab kita sebagai orang percaya, menuntut tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk bersaksi pada Dia. Dikatakan dalam Matius 12:36-37 mengatakan bahwa ucapan kita pun akan dihakimi Allah, perbuatan kita akan dihakimi oleh Allah. Apapun yang kita lakukan sebagai orang percaya, setelah kita menjadi percaya, itu akan dihakimi Tuhan. Apakah kita sudah bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah melayani Tuhan? Apakah kita sudah memberitakan Injil kepada orang-orang terdekat kita? Bukan kita melakukan ini karena kita ingin tadi masuk surga seperti orang kelompok-kelompok yang di kambing ini, tetapi kita melakukannya karena kita mengasihi gembala kita mengasihi gembala yang agung kita. Dan kita melihat bahwa ketika menjadi orang percaya bukan langsung ya udah kita udah otomatis bebas tanggung jawab, kita tidak melakukan apapun, masuk surga aman-aman saja, kita masuk surga. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, dan itu akan dihakimi juga pada akhirnya oleh Tuhan. Dan kesaksian kita yang menyelamatkan orang, sifat kita, kehidupan sehari-hari kita yang menggugah orang, itu nanti akan diadili dan akan dihargai oleh Tuhan pada akhirnya. Diberikan upah, kemuliaan, kehormatan. Berupa apa? Berupa kita dapat melihat orang-orang yang kita selamatkan, misalnya orang-orang yang kita sayangi, bisa orang-orang yang kita support keluar, bisa menyelamatkan orang-orang lain. Mungkin orang-orang yang kita selamatkan secara langsung ada di situ bersama kita. Itu adalah kemuliaan yang sangat besar bagi orang yang percaya. Jadi kita harus bisa menjaga kesaksian kita sehari-hari sebagai domba, sehingga nanti pada penghakiman Allah akan berkata, baik dan benar setia sekali hamba. Baiklah, kita masing-masing mengecek hati kita untuk melihat apakah kita sudah berada di sisi saat penghakiman, di sisi yang benar saat penghakiman terakhir Allah, atau kita berada di sisi yang salah. Apakah kita berada di golongan kambing atau kita berada di golongan domba? Jangan membuat jalan keselamatan sendiri. Terus bersandar kepada Tuhan, bersaksi dan melayani. Terima kasih. Amin.